Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi saya menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Jalan yang kulewati tidak selalu mulus, tapi setiap langkah yang kutempuh selalu kuiringi dengan doa dan semangat. Di sini saya belajar bahwa dedikasi seorang guru bukan diukur dari seberapa dekat jaraknya, tapi dari seberapa besar cinta dan tanggung jawab yang dibawa setiap langkah menuju kelas. Perkenalkan, saya Indah Ayu Putri, guru di TK 1 Atap Solokeli. Tempat ini bukan sekedar sekolah, tapi ladang pengabdian untuk saya. Kami TK 1 Atap Solokeli siap melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia. Are you ready? Kebiasaan pertama yang selalu saya ajarkan adalah tentang pentingnya bangun pagi. Saya selalu menekankan bahwa datang tepat waktu ke sekolah bukan hanya soal disiplin, tetapi juga soal menghormati waktu dan mempersiapkan diri menyambut hari dengan energi penuh. Namun realitanya seringkali berbeda. Pemandangan beberapa anak yang datang terlambat sudah menjadi bagian dari keseharian ketika saya bertanya dengan nada lembut, "Kenapa bangun terlambat sayang?" Jawaban yang paling sering saya dengar adalah, "Soalnya tadi malam main HP." Sebagai seorang guru, naluri pertama saya bukanlah menegur atau menghukum. Saya tahu bahwa di usia ini, ancaman hanya akan menumbuhkan rasa takut, bukan kesadaran. Saya memilih cara yang lebih halus dan imajinatif. Saya bercerita tentang keajaiban matahari yang begitu rajin bangun pagi setiap hari untuk membuat dunia menjadi terang. Kebiasaan kedua adalah beribadah. Di sekolah kami beruntung memiliki sebuah gazebo kecil yang terletak di halaman sekolah. Ketika anak-anak di kelas mulai merasa jenuh, gazebo itu menjadi ruang belajar alternatif kami. Di antara hembusan angin sepoi-sepoi, kami belajar sholat dan juga seringkali membicarakan tentang ciptaan Tuhan di sekitar kami. Langit yang biru, laut yang luas, rumput yang hijau sebagai alas kaki, dan kicauan burung kecil yang sedang bernyanyi. Momen ini selalu menjadi terasa hangat. Mereka belajar bahwa beribadah bukanlah sebuah kewajiban yang memberatkan atau menakutkan, melainkan cara yang indah untuk menunjukkan rasa syukur, hormat, dan cinta kepada Sang Pencipta. Berolahraga membangun keberanian dan kesehatan fisik anak-anak TK dikenal sebagai gudang energi yang tak pernah habis. Ini adalah modal besar untuk kebiasaan ketiga, berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Semangat dan keberanian melalui senam pagi, saya ajak mereka melompat dan bergerak dengan gembira. Saya tak memaksa, hanya memberi contoh. Dari gerakan kecil lahirlah keberanian. Makan sehat dan bergizi. Di sekolah kami, anak-anak cukup beruntung karena mereka mendapatkan makanan gratis dari program pemerintahan yang berupa menu sederhana namun bergizi seperti nasi, sayur, dan telur. Ini mendukung kebiasaan keempat, makan sehat dan bergizi. Selain makanan harian, setiap hari Sabtu kami punya kegiatan istimewa yang kami sebut bekal sehat dari rumah. Anak-anak membawa bekal buatan orang tua mereka yang seringkali berisi 4 sehat 5 sempurna. Saya selalu menyambut setiap bekal dengan pujian yang tulus. Gemar belajar. Di era modern ini, tantangan terbesar dalam menanamkan kebiasaan kelima gemar belajar adalah distraksi dari gawai. Saya sering mendengar, "Bu, aku mau main HP aja." Melarang secara frontal bukanlah cara yang efektif.
itu hanya akan memicu penolakan. Tugas saya adalah mengubah arah fokus mereka. Maka saya mengubah proses belajar menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan. Kami belajar menghitung, tidak hanya dengan jari tetapi sambil bermain pasir, merasakan tekstur dan menumpukan menjadi menara. Saya percaya, dedikasi guru bukan membuat anak selalu patuh, tetapi menumbuhkan bara rasa ingin tahu di hati mereka. Dan ketika mata mereka mulai berbinar ekspresi yang penuh penemuan ketika mereka berhasil menyusun balok atau menemukan ulat yang sedang makan daun. Walaupun ada satu anak selalu bosan untuk belajar, namun saya lagi-lagi tidak memaksa, namun saya selalu berusaha keras agar setiap anak selalu ingin datang belajar ke sekolah. Karena itulah hadiah terindah bagi seorang pendidik. Bermasyarakat, membangun empati dan hubungan sosial. Hal yang paling saya perhatikan di sekolah adalah kecenderungan beberapa anak untuk enggan berinteraksi, bermasyarakat dengan teman-temannya. Tiap harinya, saya selalu menumbuhkan kepedulian sosial kepada anak-anak, yaitu membantu ibu guru dan bergotong royong. Saya biasakan anak-anak membantu guru membereskan kelas, menyapu, dan menata mainan bersama teman-temannya. Dari hal kecil ini, mereka belajar arti kerjasama, saling tolong, dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah. Agar mereka tahu bahwa bergotong royong akan membuat pekerjaan yang besar menjadi kecil. Dan anak-anak yang tidak ingin bergabung bermain bersama temannya, akhirnya menjadi dekat dengan teman-temannya. Itulah kebahagiaan seorang guru, melihat perubahan kecil sekecil-kecilnya, keinginan untuk tidur lebih awal yang lahir dari keteladanan, nasihat yang lembut, dan kasih sayang yang tulus. Ini adalah penanaman kebiasaan manajemen diri yang akan sangat mereka butuhkan saat dewasa nanti. Dedikasi yang tak pernah padam dari penanaman ketujuh kebiasaan ini, saya belajar bahwa mendidik anak usia dini bukanlah tentang mengejar hasil yang instan atau nilai ujian yang tinggi. Ini adalah sebuah tantangan, proses yang panjang, sebuah maraton yang dilakukan dengan hati yang penuh. Tidur cepat. Saya ajarkan bahwa tubuh seperti bunga yang perlu disiram istirahat agar mekar indah. Menjadi seorang guru bukanlah hanya sekedar pekerjaan, bukan hanya sebuah profesi yang dibayar. Namun, menjadi seorang guru adalah sebuah pengabdian. Ya, pengabdian sebuah cinta, kasih sayang terhadap anak-anak. Dedikasi seorang guru mungkin tak selalu terlihat dan tidak selalu tercatat dalam laporan tahunan, tetapi dampaknya akan terasa sepanjang masa, munculkan dalam karakter setiap anak yang kami sentuh. Saya Indah Ayu Putri, mungkin hanya guru TK sederhana, tapi saya percaya dedikasi seorang guru tak selalu terlihat, namun akan hidup selamanya dalam karakter setiap anak yang penuh kami bimbing. Ini adalah pengabdian, sebuah cinta yang diwujudkan di setiap cerita, setiap tawa, dan setiap langkah kecil yang kami tempuh. Menuju masa depan, gemilang anak bangsa, karena dedikasi ini adalah janji seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.